wear panties. You'll get sore during my period. Halo Sobat MSJ, balik lagi dengan narator magang. Seperti biasa, narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film berjudul 100 Girl, yang bercerita tentang seorang pria yang tidak sengaja bercocok tanam di dalam lift yang macet. Tapi sayangnya dia tidak tahu dengan siapa pria ini bercocok tanam. Karena itu pria ini ingin mencari tahu siapakah gadis itu. Mau tahu kelanjutan ceritanya dan keseruan pencariannya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Cerita akan dibuka dengan seorang pria yang habis dari sebuah pesta di salah satu asrama para gadis. Kemudian dia kembali ke asramanya. Tapi saat dia kembali, tiba-tiba ada seorang gadis yang membawa beberapa pakaian kotor yang mukanya tertutup. Kemudian gadis ini masuk ke dalam lift dan meminta pria ini untuk mengarahkan liftnya menuju basement. Tanpa disangka, liftnya tiba-tiba macet dan lampu pun menjadi padam. Entah gimana ceritanya, ini sebuah keberuntungan atau malapetaka. Tiba-tiba mereka berdua bercocok tanam. Di keesokan paginya terlihat pria ini terbangun dari dalam lift dengan perasaan yang penasaran karena telah bercocok tanam dengan gadis yang tidak sama sekali dia kenal. Dan di sini pria ini mulai mencari tahu siapakah gadis ini yang meninggalkan sebuah celana dalam di dalam lift itu. Ya, semacam cerita Cinderella, cuman bukan sepatu yang ditemukan, melainkan celana dalam. She was gone. Setelah itu Matt langsung kembali ke kamarnya. Di sana dia bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Joe. Yang mana Matt ini menceritakan semua kejadian di lift tadi kepada Joe sambil menunjukkan celana dalamnya. Dengan sigap Joe langsung mengambil celana dalam itu dan mengendusnya seperti anjing pelacak. Tapi sayangnya Joe tidak bisa mengenali siapa pemilik dari celana dalam itu. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Joe benar-benar gak masuk akal. Di sini Joe melatih rudal antar benuanya dengan menggelantungkan sebuah barbel. Yang mana Joe yakin kalau barbel ini bisa membuat rudalnya menjadi lebih kuat. Yang tentu saja Matt pun jadi keheranan melihat tingkah laku teman sekamarnya ini. Kemudian Matt mengajak Joe untuk pergi ke asrama para wanita. Dan di sana Joe memiliki sebuah rencana untuk mencari tahu siapakah pemilik dari celana dalam ini. Di sini Matt membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi banyak sekali tikus. Lalu Matt membuka tas itu dan melemparkannya ke dalam asrama para wanita. Karena ada tikus di dalam asrama itu membuat seisi asrama wanita itu jadi gempar. Dan secara sengaja Matt berpura-pura menjadi orang yang ahli dalam pertikusan yang berusaha untuk membersihkannya. Padahal tujuan Matt yang sebenarnya adalah mencari tahu siapa pemilik dari celana dalam itu. Di sini Matt mulai mencari ke setiap sudut ruangan yang ada, mulai mengacak-acak penutup serabi lempit yang dia temukan. Tapi sayangnya Matt belum menemukan petunjuk apapun untuk menemukan si gadis ini. Saat Matt mondar-mandir mencari kesana kesini, Matt berhenti di depan sebuah kamar, yang mana di dalam kamar itu terdapat gadis yang sangat cantik yang sedang melakukan pekerjaan. Tapi sayangnya di situ ada seorang pria yang cukup kekar, sampai-sampai si pria kekar ini berani berbuat kasar terhadap gadis ini. Dan gadis ini bernama Patty. Di sini pria berotot ini terus menggoda si Patty. Sampai-sampai membuat Matt jadi risih melihatnya. Dan tanpa sadar Matt langsung menegur si pria kekar itu. Yang tentu saja pria kekar itu menjadi sangat marah dengan apa yang dikatakan oleh Matt ini. Dan di sini untuk melawannya Matt langsung mencubit puting dari pria kekar itu. Dan begitu pula si pria kekar yang mencubit puting milik Matt juga. Dan di sini terjadilah pertempuran puting yang mana Matt berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertempuran ini. Tapi sayangnya karena kalah kuat, akhirnya Matt roboh dalam pertempuran itu.
Dan pria kekar itu langsung meninggalkan tempat itu sambil sedikit mengancam Matt. Di sini Matt terlihat tidak berdaya. Dengan sigap, Patty berusaha untuk menolong Matt dengan cara mengobati puting Matt yang terluka ini. Dan disinilah kedekatan Matt dan Patty dimulai. Di keesokan paginya, seperti biasa, Matt masuk ke asrama para wanita untuk mencari petunjuk tentang wanita yang telah bercocok tanam dengannya waktu di dalam lift. Tapi saat keasikan mencari, tiba-tiba ada seorang gadis yang menantang Matt untuk bermain sepak bola meja. Ya, semacam permainan sepak bola tapi yang dilakukan di atas meja. Ya, seperti inilah gambarnya. Oke, paham kan? Di sini wanita ini mengatakan kalau yang kalah harus melepaskan satu demi satu pakaian yang melekat pada dirinya. Dan gadis ini bernama Arlene, seorang gadis yang lumayan tomboy tapi sangat cantik. Ya, fetis saya sekali ya. Kemudian Matt dan Arlene langsung bermain, tapi sayangnya permainan ini Matt tampak tidak bisa memainkan dan harus kalah. Saat semua pakaiannya sudah dibuka, tinggallah boxernya saja. Dan di sini Matt berusaha untuk mempertahankan boxernya ini agar tidak dibuka. Tapi sayangnya Arlene masih bisa menang. Dan dengan terpaksa, para gadis membuka boxer Matt. Tapi yang membuat lebih terkejut ialah ternyata rudal antar benua Matt ini sangat besar sehingga membuat para wanita ini terheran-heran sambil melongo, yang tentu saja membuat gadis yang melihatnya menjadi kepanasan. Kemudian Matt pergi dari tempat itu dengan perasaan yang bangga walaupun telanjang. Setelah itu, Matt langsung kembali ke asramanya dan bertemu dengan Joe. Di sini mereka berdua mulai mengintip para gadis yang berada di asrama mereka menggunakan teropong bintang. Setelah itu, Matt kembali ke asrama para gadis untuk memperbaiki AC. Tapi saat berada di dalam asrama para gadis, Matt tidak sengaja masuk ke dalam kamar seorang gadis yang ternyata gadis ini menyadari keberadaan Matt dan langsung menyemprotnya dengan sesuatu yang tentu saja membuat mata Matt ini menjadi kesakitan. Dan ternyata Matt mengenal gadis ini yang merupakan temannya dulu. Gadis ini bernama Wendy. Di sini Matt menjelaskan apa yang menjadi tujuannya menyamar masuk ke dalam asrama para gadis. Matt menceritakan kalau dia sedang mencari seorang gadis yang bercocok tanam dengannya waktu berada di dalam lift, karena Matt sudah sangat jatuh cinta dengan gadis itu. Di sini Wendy tampak terharu dengan tekad Matt yang begitu romantis ini, dan Wendy bertekad untuk membantu Matt menemukan gadis itu. Tapi saat si Wendy ini membantu Matt masih saja sangat kesulitan menemukan di mana gadis itu. Sampai-sampai Matt harus ikut menyamar menjadi seorang wanita, kemudian berkumpul dengan para gadis yang sedang menggibah dan berharap Matt mendapatkan informasi mengenai gadis itu. Tapi sayangnya setelah menunggu berjam-jam, Matt belum juga mendapatkan petunjuk apapun tentang gadis itu. Tapi Matt belum mau menyerah dengan pencariannya ini. Di pagi harinya terlihat Matt sedang asik ngobrol sambil menonton TV dengan beberapa gadis. Kemudian Arlene datang untuk menantang Matt kembali, di mana Arlene ini ingin mempermalukan Matt lagi. Tanpa pikir panjang, Matt langsung menerima tawaran permainan itu. Tapi di sini Matt sudah merencanakan sesuatu agar dia menang dari Arlene. Kemudian permainan ini dimulai. Terlihat di sini Matt berusaha untuk memprovokasi si Arlene. Awalnya Arlene ini nggak terpancing, tapi lama-kelamaan akhirnya Arlene terpancing. Karena dia tidak konsen, akhirnya dia pun kalah. Dengan terpaksa Arlene harus melepaskan bajunya. Sangat cantik. Di sini terlihat Matt begitu puas dengan kekalahan dari Arlene. Tapi saat mereka masih dalam pertandingan,
Matt berkata dengan sangat keterlaluan yang membuat Arlene menjadi sangat kesal kepada Matt. Karena kesal, akhirnya Arlene mendorong Matt hingga terjatuh dan berusaha untuk menghajarnya. Karena tidak tega, dan akhirnya Arlene pergi dari tempat itu dan meninggalkan Matt. You cheated! This was bad, women. Setelah itu, seperti rutinitasnya, setiap hari Matt langsung berkeliling asrama para gadis. Dan di sini Matt tidak sengaja melewati depan kamar Patty yang terbuka. Di sini kelihatan Patty tampak gelisah. Setelah itu Matt masuk ke dalam asrama milik Patty dan mengobrol. Tapi saat mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba pria berotot itu datang lagi. Kemudian lelaki berotot ini langsung mengangkat dan mendorong Matt menuju dinding. Yang tentu saja Patty langsung mendorongnya balik, begitu pula dengan Matt. Setelah laki-laki berotot ini terjatuh, Matt mengambil sebuah staples yang berada di bawah dan menstaples rambutnya. Mereka berdua langsung lari. Sedangkan pria itu tampak kesulitan untuk bangun karena rambutnya di-staples ke dalam lantai. Tanpa pikir panjang, pria kekar itu langsung menggunting rambutnya dan mengejar mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua berhasil kabur dari pria berotot itu. Di sini Patty sangat berterima kasih karena Matt sudah menolongnya lagi. Sebagai ucapan terima kasih, Patty mengizinkan Matt untuk bercocok tanam dengannya. Terlihat di keesokan paginya, Matt ini sedang mondar-mandir di kamarnya. Di mana Matt ini berpikir bagaimana cara menemukan gadis ini. Karena segala upaya sudah ditempuh Matt untuk menemukan gadis ini, tapi masih belum ada titik terang. Sedangkan waktu Matt sudah semakin tipis, karena sebentar lagi Matt akan lulus dari sekolah itu. Kemudian Matt punya rencana yang cukup edan, yang mana Matt akan berteriak di depan asrama para gadis dan mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Dengan begitu, Matt berharap wanita itu akan muncul dan menyambut Matt selayaknya pangeran. Kemudian di saat malam harinya, Matt sudah berdiri di depan asrama para gadis. Di sini Matt akan mencoba peruntungannya, mengatakan isi hatinya yang sebenarnya, yang bisa membawa Matt ke kebun bunga yang indah, penuh kebahagiaan, atau terjungkal ke dalam lumpur penyesalan. Tapi Matt akan mencobanya. Kemudian Matt langsung mengatakan semua isi hatinya, mengatakan semua yang ada di pikirannya, dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai gadis itu walaupun dia tidak mengenalnya. Setiap bait dan puisi yang Matt ciptakan membuat tiap wanita di asrama itu menjadi tersentuh hatinya. Saat Matt mengajukan pertanyaan mengenai siapakah gadis itu, semua gadis yang berada di tempat itu langsung mengacungkan diri dan mengaku menjadi gadis yang berada di lift. Di sini Matt terlihat tersenyum karena dia bisa memilih gadis manapun yang dia mau. Tapi sayangnya Matt sudah sangat jatuh cinta terhadap gadis misterius itu. Kemudian terlihat di salah satu jendela ada bayangan samar dari seorang wanita. Wanita ini sama sekali tidak membuka jendela. Karena itu, Matt yakin kalau itu adalah gadis yang Matt cari selama ini. Setelah itu, Matt langsung berlari menuju dalam asrama itu. Setelah masuk, Matt menuju kamar gadis itu dan dibukanya. Tapi sayangnya, Matt salah kamar. Dan gadis itu berkata kalau kamar dari gadis yang Matt tuju berada di sebelahnya. Dengan segera, Matt langsung menuju kamar itu dan diketahui bahwa itu merupakan kamar milik Patty. Dan Matt berkata kalau dia sudah tahu kalau Patty merupakan gadis yang berada di dalam lift malam itu. Tapi di sini Patty mengatakan kalau itu bukan dia. Tapi Matt terus berkata bahwa dia yakin kalau itu merupakan Patty. Akhirnya Patty berkata kalau Matt tidak pernah mencintai dirinya. Yang dia cintai adalah gadis di lift itu. Yang diinginkan Patty adalah Matt mencintai dirinya, bukan gadis yang ada di lift itu. Walaupun gadis yang di dalam lift itu merupakan Patty sendiri. Tapi di sini Matt berusaha untuk terus meyakinkan Patty. Tapi keputusan Patty sudah bulat. Patty tidak bisa menerimanya dan menyuruh Matt untuk pergi. Kemudian dengan perasaan yang sangat kecewa, Matt pergi dari depan kamar Patty. Beberapa hari berlalu, terlihat
asrama itu mengadakan acara perpisahan. Saat malam itu Matt terlihat termengung sendiri sambil terus melamun dan memikirkan Patty. Matt sadar ini merupakan kesempatan terakhirnya. Bila dia gagal, dia harus merelakan Patty. Dengan cepat dan bergegas, Matt menuju kamar Patty yang sedang beres-beres. Setelah itu Matt masuk ke dalam kamar itu. Untuk beberapa detik mereka berdua hanya saling menatap dan memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian secara perlahan Matt mulai melepaskan tali baju Patty, dan Patty hanya terdiam dan memandangi Matt. Lalu mereka berdua tersenyum, kemudian bercocok tanam. Dan ini merupakan pertanda kalau Patty sudah bisa menerima Matt, dan film pun berakhir. Ya, tamat. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari 100 Girl. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Untuk kali ini gitu dulu ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe juga boleh. See you next video. Ciao.